Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Dia mati bagiku, dia mati bagimu, dia mati bagi kita semua. Dia tebus dosaku, dia tebus dosamu yang percaya kepadanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Dia mati bagiku, dia mati bagimu, dia mati bagi kita semua. Dia tebus dosaku, dia tebus dosamu yang percaya kepadanya. Dia mati bagiku, dia mati bagimu, dia mati bagi kita semua. Dia tebus dosaku, dia tebus dosamu yang percaya kepadanya, yang percaya kepadanya. Kids, senang rasanya ketemu lagi sama satu hari di mana kita bisa memuji nama Tuhan. Setiap hari bisa, tapi hari ini kita khususkan untuk memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan satu buah lagu, Satu Hal Yang Ku Rindu. Satu
Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik yang masih kami rasakan sampai hari ini. Saat ini Tuhan kami rindu untuk memuji Engkau. Kami rindu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami nyanyikan Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Adik-adik, Tuhan itu memberi satu hari khusus untuk Tuhan, di mana kita harus bersuka cita selama hari itu. Semua hari juga harus bersuka cita, tapi hari ini kita khususkan untuk memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan udah kasih kita yang terbaik, yang teristimewa. Jadi kita itu istimewa di hadapan Tuhan. Bukan karena dia, bukan karena siapapun, tapi karena Tuhan. Kita nyanyikan lagu Aku Istimewa. Istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Kita istimewa karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita wajib bersuka cita. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu, Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Shalom adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bertemu kembali dan akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin setiap kami ya Tuhan, baik Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati setiap kami dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau menyerahkan jam firman Tuhan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang pernah pergi tamasya ke Candi Borobudur? Wah, adik-adik, apa yang menarik dari candi ini? Banyak ya, kalau adik-adik belajar di sekolah banyak sekali hal-hal yang menarik dari bangunan kuno ini. Adik-adik, kalau Lause ya tertarik akan bangunan-bangunan bersejarah baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kalian kalau nonton acara National Geographic, wah, atau di Indonesia ada Jendela Dunia, wah adik-adik luar biasa loh. Bangunan yang didirikan berabad-abad yang lalu masih berdiri kokoh. Wah, adik-adik, teknik arsitekturnya hebat loh. Dulu belum ada seperti sekarang alat-alat canggih. Mereka membangunnya dengan kekuatan mereka, dengan teknik mereka. Misalnya, adik-adik bisa lihat ada Sphinx atau piramid di Mesir sana. Wah, hebat ya, di tengah gurun ada bangunan besar berdiri kokoh. Dibangun berabad-abad yang lalu tetapi masih berdiri kokoh sampai sekarang. Nah, ada penemuan baru nih di Indonesia. Para arkeolog menemukan bangunan katanya seperti piramid di Gunung Padang.
tapi belum bisa tergali seluruhnya karena biaya, karena sulit. Wah, luar biasa ya. Ternyata orang-orang zaman dahulu itu hebat ya. Di luar negeri juga nih ada satu kota kuno. Wah, Lose sangat mengagumi kota ini. Tersembunyi katanya sebuah kota kuno yang tersembunyi di antara gunung-gunung batu yang menjulang tinggi. Wah, sangat mengagumkan. Bangunannya tidak dibuat dari batu-batu yang disusun, tetapi dibuat dari gunung yang sudah ada lalu dipahat. Wah, betapa sulitnya mengerjakannya ya. Nah, adik-adik, jika kita mau masuk ke kota itu katanya kita harus melalui jalan di antara gunung-gunung yang tinggi. Nah, adik-adik, kota itu namanya kota Petra di Yordania. Sampai sekarang ini masih ada dan berdiri kokoh. Wah, Lause berharap suatu hari bisa ke sana ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau membahas sebuah bangunan yang fenomenal yang tercatat di Alkitab. Walaupun bangunannya sudah tidak ada, tapi kisahnya sangat menarik untuk diceritakan. Apa nama bangunan itu? Adik-adik bisa tebak? Menjulang sangat tinggi. Ya, betul, Menara Babel. Adik-adik, setelah peristiwa keluarga Nabi Nuh yang diselamatkan dari air bah. Nah, minggu kemarin seru ya kisah air bah ini. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk berkembang biak, memiliki keturunan untuk memenuhi bumi. Adapun saat itu seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Nah, ini diceritakan nih, mereka dari kemarin keluar dari Bahtera, lalu mereka berangkat ke sebelah timur dan menjumpai sebuah tanah datar namanya Tanah Sinear. Lalu mereka menetap di sana. Adik-adik, anak-anak Nabi Nuh, siapa ingat nggak? Ya betul, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, mulai nih beranak, bercucu, lalu cucu Nabi Nuh punya anak lagi. Wah, semakin hari semakin bertambah banyak. Nah, mereka lupa tuh. Perintah berikutnya adalah selain berkembang biak, beranak cucu banyak, memenuhi bumi. Nah, ini nih ya masalahnya. Allah memerintahkan mereka memenuhi bumi. Berarti mereka harus menyebar, jangan berkumpul di suatu tempat. Ternyata mereka ya malah sengaja loh berkumpul. Mereka tidak menghiraukan perintah Tuhan. Dan lebih parah lagi apa? Lalu mereka membuat rencana. Mereka ngomong semua di antara mereka membangun sebuah kota dengan menara yang menjulang tinggi sampai ke langit. Adik-adik, wah langit itu ada ukurannya enggak ya? Waduh, tinggi banget berarti. Lalu mereka sengaja berbuat seperti itu apa? Untuk melawan kehendak Tuhan. Tuhan bilang apa? Suruh pergi ke seluruh bumi kan? Tapi mereka apa? Sengaja berkumpul di situ. Tidak mau berpencar. Dan lebih celaka lagi, mereka menjadi sangat sombong. Lalu mereka ingin menunjukkan kemampuan mereka. Adik-adik, dikatakan tanah Sinear adalah tanah datar. Jadi tidak ada batu-batuan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, mari kita buat batu bata dan membakarnya baik-baik. Memang sih mereka pinter ya, nggak ada batu, lalu mereka mencari akal menciptakan batu bata ya. Lalu bata ini dipakai mereka sebagai pengganti batu, dan gala-gala seperti aspal itu dibuat sebagai tanah liat untuk nempelin bata itu ya. Lalu kata mereka,
marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Waduh adik-adik, mereka itu cari nama supaya apa? Supaya orang lihat, wah hebat ya bisa bikin menara sampai menjulang tinggi kemana? Ke langit. Dan mereka bilang jangan terserak ke seluruh bumi. Diem aja di situ. Adik-adik, menurut para penafsir Alkitab, rencana ini dipimpin oleh Nimrod. Nimrod itu adalah cucu dari Ham. Nah, anak Nabi Nuh namanya Ham, punya cucu namanya Nimrod. Jadi begini urutannya ya. Nuh punya anak Ham. Lalu salah satu anak Ham namanya Kus. Lalu Kus punya anak namanya Nimrod. Nah, itu ya. Lalu mereka apa? Berbicara-bicara, berencana. Mereka memang pandai, kuat. Tetapi apa? Sombong. Dan tidak taat kepada perintah Tuhan. Merasa dirinya sanggup membuat sebuah menara tinggi untuk membuktikan bahwa diri mereka sanggup hidup sesuai kehendak mereka sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, tapi ini semua adalah melawan perintah Tuhan. Adik-adik, menurut tafsiran menara itu katanya tingginya 2.484 meter. Kalau dibandingkan dengan gunung yang ada di Indonesia lah setinggi Gunung Merapi. Wah tinggi sekali ya. Dan lokasinya menurut penafsir Menara Babel ini diperkirakan di Irak. Jadi bisa dibayangkan ya. Menara itu dibangun tinggi. Luar biasa sih mereka, hebat ya. Nah adik-adik, sebenarnya pada zaman itu Menara Babel itu mirip dengan bangunan-bangunan lain yang dibuat oleh manusia saat itu untuk pemujaan dewa-dewa. Namanya zigurat. Jadi Menara Babel dibangun bukan untuk tempat tinggal ya. Nah adik-adik kalau kalian searching ternyata zigurat ini banyak loh terdapat di daerah Timur Tengah. Ya hari ini banyak terdapat di sana. Walaupun tidak setinggi Menara Babel. Adik-adik mereka itu sombong. Ingin membuktikan kehebatannya. Mereka berbuat menurut kehendak dan keinginannya sendiri. Padahal semuanya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah Tuhan tahu rencana dan perbuatan mereka? Ya tentu Tuhan tahu manusia-manusia itu tidak TAAT. Adik-adik mereka sombong sekali, ingin membuktikan kehebatannya. Mereka berbuat menurut kehendak mereka sendiri, keinginan sendiri. Padahal semuanya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah sekarang masalahnya nih, apakah Tuhan tahu rencana dan perbuatan mereka? Ya tentu Tuhan tahu, manusia tidak taat. Mereka sengaja melawan Tuhan dengan membangun menara itu untuk memuliakan nama manusia itu sendiri. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Adik-adik, apakah kehebatan mereka setara dengan kehebatan dan dengan kuasa Tuhan? Wah, tidak sebanding ya. Apakah Tuhan bisa dikalahkan manusia? No, betul. Tidak ada satu kuasa apapun yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Mereka juga lupa bahwa kepandaian dan segala sesuatu yang mereka punya semua adalah berasal dari Tuhan. Adik-adik, lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman,
Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang akan terlaksana. Iya betul adik-adik. Semua yang manusia rencanakan, jika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak akan terjadi. Yang pasti adalah kehendak Tuhan pasti terjadi. Baiklah kita turun katanya ya. Tuhan bilang baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Adik-adik, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ untuk berserak ke seluruh bumi. Mereka berhenti mendirikan kota itu. Karena apa? Karena kacau bahasanya. Itulah nama kota dan menara itu namanya Babel. Karena itu ya disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan bahasa mereka. Nah sekarang mereka terserak. Ingat ya, rencana Tuhan pasti terjadi. Adik-adik sekarang banyak bahasa di dunia ini. Di Indonesia saja banyak bahasa daerah. Apakah kalian bisa mengerti jika ketemu teman yang bahasanya berbeda dari daerah misalnya dari timur Papua gitu ya. Gak ngerti ya, bisa terjadi kekacauan. Misalnya ya orang Jawa Timur dan orang Sunda. Nah bisa ketemu dan bisa salah ngerti loh. Misalnya orang Sunda bilang cokot. Artinya apa? Suruh ambil ya. Tapi orang Jawa Timur ngerti cokot itu gigit. Waduh suruh diambil malah digigit. Bahasanya bisa apa? Bisa kacau, salah ngerti. Marah dong, ya kan? Demikian pula mereka menjadi kacau karena bahasa mereka berbeda. Nah dari kejadian itu adik-adik, mereka mulai mencari teman yang sama bahasanya. Itu sama tuh dia, kumpul. Mereka berkumpul dan pergi dengan orang-orang yang sama bahasanya. Memisahkan diri dari bahasa yang lain. Nah adik-adik, dengan terpaksa mereka berpencar ke seluruh bumi melalui kekacauan bahasa. Rencana Tuhan pasti terjadi. Nah adik-adik coba ya, Lause mau tanya. Diingat lagi ya, apa perintah Tuhan kepada Nabi Nuh? Pertama, beranak cucu, berkembang biak ya. Terus penuhi bumi. Betul. Yang kedua, ke arah mana mereka pergi setelah Bahtera kandas? Ya, ke arah timur. Apa nama tempat itu? Dataran mereka yang mereka tinggali. Ya, betul. Tanah Sinear. Apakah bahasa mereka yang mereka pakai saat itu? Ya, cuma satu bahasa, betul. Apakah mereka taat perintah Tuhan? Tidak. Ya, betul, tidak. Apa yang mereka lakukan untuk melawan perintah Tuhan? Betul, membangun kota dengan sebuah menara yang tinggi. Apa bahan yang dibuat untuk membangun menara itu? Satu, batu bata, gala-gala. Ya, yang ke-8, seberapa tinggi menara itu? Mereka merencanakannya seberapa tinggi? Betul, katanya tinggi sampai ke langit aja pokoknya. Setinggi-tingginya. Ke-9, apakah mereka berhasil membangun menara itu? Tidak. Mengapa ya? Karena Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Nah adik-adik, dengan bahasa aja bisa semua rencana mereka bisa bubar ya adik-adik.
Adik-adik tahu nggak isi hati setiap manusia? Isi hati teman, adik atau kakak. Ada rencana baik atau rencana tidak baik dalam hatinya? Kita tidak tahu. Tapi yang tahu siapa? Tuhan. Jadi adik-adik, kalau setiap kita mempunyai keinginan, nah itu tidak salah, boleh-boleh aja. Atau cita-cita boleh saja. Tetapi yang penting apa? Harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, adik-adik, apakah keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Misalnya ya, misalnya adik-adik nih udah belajar ya, bercita-cita ingin dapat nilai 100. Iya, udah belajar sih sebetulnya. Tapi pada saat kalian mengerjakan, ada yang lupa. Waduh, gimana dong? Nah, ini ada timbul nih hati, di dalam hati ya. Mau menghalalkan segala cara atau jujur? Nah, kita harus apa? Ingat ya, sesuai tidak dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik bagaimana caranya bisa tahu kehendak Tuhan? Betul, melalui firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci kita, Alkitab. Ya, jadi ketika kalian tes, nggak bisa satu pertanyaan. Waduh, gimana dong kalau nggak bisa satu nggak dapat 100. Adik-adik, ingat ya, kita balik lagi sesuai tidak dengan kehendak Tuhan. Sekarang mau nilai 100 tapi kalian tidak jujur, nyontek. Wah, adik-adik, Tuhan sedih juga ya lihat kalian seperti itu. Atau biarinlah saya kali ini gak dapat 100. Tapi saya tetap jujur dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu kalian diuji loh, bisa jujur atau tidak. Ya, adik-adik, ayo mulai sekarang ya, selalu ingat akan firman Tuhan. Satu lagi contoh, adik-adik misalnya nih hari Minggu ya. Aduh, kalian pengen nonton nih, menonton ada film bagus atau main. Aduh, ada games nih di gadget saya yang menarik baru nih. Rasanya di rumah aja deh, gak usah beribadah ke gereja. Nah, ini saatnya kalian diuji juga antara keinginanmu atau taat kepada firman Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat. Nah, sekarang adik-adik diuji lagi nih. Tapi adik-adik jangan khawatir. Kalau kalian taat kepada firman Tuhan dan Tuhan menjadi yang utama di dalam hidupmu, pasti segala keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dapat disisihkan. Apa yang kalian pilih, itu yang terbaik buat Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat membuat kekuatan baru ya. Selalu taat kepada firman Tuhan, sejak kecil taat kepada firman Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, hari ini ayat hafalannya dari Amsal 18 ayat 12. Pendek aja. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Sekali lagi ya, Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia pada firman Tuhan. Selalu berserah ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.
Adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Saatnya kita tanam di hati kita lakukan setiap firman sesuai dengan kehendaknya. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar.